Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kali ini akan saya bahas tentang perhitungan metode mabak dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk penjelasan dari metode mabak ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi kalau belum melihat, mungkin bisa melihat di link tautan di bawah, atau mungkin bisa lihat di playlist, yaitu tentang metode mabak. Baik, saya akan mulai untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini metode mabak. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan. Ini tahapannya. Kita masuk ke dalam contoh. Nah, contoh ini yang sering saya gunakan untuk perhitungan metode-metode yang lainnya. Jadi contohnya, perusahaan melakukan rekrutmen terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Yang dibutuhkan ada 2. Nah, kriterianya ada 5, yaitu C1 adalah pengalaman kerja, kemudian C2 pendidikan, C3 adalah usia, C4 status perkawinan, C5-nya adalah alamat. Dan ini untuk kriteria dari masing-masing ya. Jadi kriteria C1 itu termasuk benefit, C2 adalah benefit, C3 benefit, C4 adalah cost, dan C5 adalah cost. Ini sudah pernah saya jelaskan ya, nanti kalau tidak mungkin saya bahas terlalu detail lagi. Kalau saudara belum tahu, bisa lihat penjelasan saya di metode SAW. Ini untuk pembobotannya. Ini pembobotannya saya tuliskan di sini, bobotnya adalah 0,3 untuk C1, C2-nya adalah 0,2, C3-nya adalah 0,2, C4-nya adalah 0,15, dan C5-nya adalah 0,15. Kandidatnya A1 sampai A5, ada Doni, Dion, Dina, Dini, dan Danu. Nah, ini untuk penilaian alternatif setiap kriteria. Ini sudah saya salin ke Microsoft Excel ya. Ini. Oke, yang pertama kita akan membuat metrik keputusan awal ya. Metrik keputusan awal simbolnya adalah X ya. Ini sudah kita salin ke sini. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan normalisasi elemen metrik awal atau simbolnya adalah X. Nah, ini simbolnya saya ubah ya. Normalisasi metrik awal simbolnya adalah X. Untuk memperoleh ini, ya ini adalah rumusnya. Ini adalah rumusnya. Jika termasuk kriteria benefit, maka XIJ dikurangi XI min dibagi XI plus dikurangi XI min ya. XI plus ini adalah nilai maksimum dari semua kriteria yang ada di C1. Jadi ada 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1 ya. Ini nilai maksimalnya adalah 1. Nah, ini tidak akan saya tuliskan di sini ya, tetapi nanti kita langsung akan menggunakan fungsi min dan fungsi max ya. Ini fungsi minnya, ini nanti fungsi maxnya. Kemudian kalau termasuk kriteria cost, maka ini rumusnya XIJ dikurangi XI plus dibagi XI min dikurangi XI plus ya. Kita langsung implementasikan di sini ya. Kita kondisikan dulu karena di sini ada 2, benefit dan cost. Benefit yaitu kriteria C1, C2, dan C3. Costnya adalah kriteria C4 dan C5. Sama dengan if ya, jika B7 ya, ini B7 ini ya. Jika B7 ya, jika B7 sama dengan benefit ya. Jika B7 sama dengan benefit, ini supaya
nanti ya, supaya nanti tidak geser ya, sudah tidak geser, maka angka 7-nya kita kunci menggunakan dolar. Jadi nanti dia ke sini C 7 D 7 E7 F7 ya. 7-nya tetap, tetapi untuk kolomnya nanti akan berubah ya. Oke, jika C7 sama dengan benefit, maka ya, jika benefit maka kita gunakan rumus yang ada di sini ya. Rumus yang ada di sini kita gunakan kurung ya. Kita kasih kurung buka dulu supaya lebih mudah. Berarti B2 ya, B2 ini, B2 itu adalah XIJ 0,5 ini. B2 dikurangi XI min. XI min berarti nanti adalah nilai minimum dikurangi min ya, min. Nilai minimum dari mana? Nilai minimum dari sini. Nah, ini nilai minimum dari B2 sampai B6. Nah, supaya barisnya tetap, maka kita kunci menggunakan fungsi absolut ya, atau menggunakan dolar ya. B2 sampai B6 ya, kita kasih kurung tutup ya. Jika termasuk kriteria benefit, maka B2 ya, B2 dikurangi nilai minimum dari kriteria yang ada di sini ya, nilai kriteria yang ada di sini ya. Kemudian akan lakukan kita bagi ya, kita bagi menggunakan tanda slash ya. Dibagi apa? XI plus. XI plus itu adalah nilai maksimum. Berarti kita gunakan fungsi max. Kemudian saya buka kurung buka sama B2 sampai B6 ya. Kita kunci ya, kita kunci yang ada di barisnya ya, B2 sampai B6. Kemudian kita kasih kurung tutup ya, dikurangi XI min ya, XI min ini berarti dikurangi nilai minimum dari B2 sampai B6 ya, sama kita kunci untuk angka 2 dan angka 6-nya ya. Kemudian kita kasih kurung tutup ya. 1, 2, 3 ya. Ini kita sesuaikan dengan kurung tutup yang ada di sini. Nah, ini kalau termasuk kriteria benefit. Nah, jika tidak termasuk kriteria benefit ya, titik koma, jika ini tanda koma dan titik koma nanti menyesuaikan regional settingnya ya. Jika tidak termasuk kriteria benefit ya, tidak termasuk kriteria benefit, bagaimana? Maka XIJ itu adalah B2 ya. B2 dikurangi nilai max ya, dikurangi max, nilai maksimum dari B2 sampai B6. Kemudian kita kasih tanda dolar ya. Ini supaya supaya barisnya tidak geser ya ketika kita copy paste ke baris-baris berikutnya. B2 sampai B6, kemudian kita kasih kurung tutup ya. Ini kemudian dibagi XI min adalah nilai minimum ya, dibagi min nilai minimum kurung buka B2 sampai B6, kita kasih tanda dolar ya, kita kunci B2 sampai B6 dikurangi max ya, nilai maksimum dari B2 sampai B6, sama kita kasih tanda dolar ya, B2 sampai B6, kita kasih kurung tutup, kita sesuaikan ya, 1, 2,
3, 4 ya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini hasilnya adalah 0,375. Nah, ini rumusnya akan saya salin. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya saya perkecil ya. Coba saya perkecil ukurannya. Nah, ini rumusnya ya, di atas saudara bisa lihat ya. Jadi ini ya, di sini ya. Ini nanti kalau nanti bisa di print screen dulu, kemudian nanti bisa dilihat rumusnya. Yang paling penting saudara paham konsepnya ya. Jadi kita mengimplementasikan dari rumus yang ada di sini. Ini kalau termasuk kriteria benefit atau ini termasuk kriteria cost. Atau kalau saudara kesusahan mungkin bisa dibuat ini ya. Ini bisa dibuat mana? Nah, ini bisa dibuat dicari minimal dulu ya, dicari maksimal dulu, baru di sini. Jadi rumusnya nggak sepanjang ini. Tetapi yang penting konsepnya adalah paham. Nah, ini ketika kita geser ke bawah ke ini boleh. Tapi kalau mau sekali langsung pakai rumus ini boleh. Jadi kalau dibuat seperti ini ya berarti nanti kita tinggal ubah saja ya, ubah tinggal sesuaikan dengan selnya. Dia berada di sel mana. Ini berarti B8 ya, B8 dan B9. Oke, kita cocokkan 0,35, 0,7, 101 ya. Oke, kemudian kita lihat di 2, 1, 0,571, 0, 1, 0,571 sama ya. Ini yang C3 juga sama, C4 juga sama, C5 juga sama. Nah, ini untuk mencari normalisasi elemen metrik awal. Ya, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya, berarti hasilnya nanti ada di sini. Kemudian berikutnya adalah kita akan menghitung elemen metrik tertimbang atau simbolnya adalah V. Ya. Nah, ini simbolnya adalah V. Ini rumusnya saya tampilkan di sini ya. Rumusnya V, ya, V ini adalah bobot dikali TIJ, ya, dikali dari nilai normalisasi elemen metrik awal, kemudian ditambahkan V. V ini adalah bobot. Oke, kita langsung Kita langsung isikan untuk menghitung elemen metrik tertimbang, ya. Di sini sama dengan kita lihat untuk bobotnya dulu, ya. Bobotnya adalah di B17 ya, B17 sama, supaya dia nanti tidak lari ya. Kita kunci di dalam barisnya B$17, B$17, kemudian dikalikan nilai dari normalisasi elemen metrik awal ya, berarti dikalikan dengan B12, dikalikan B12. Nah, ini B12 adalah yang ada di sini. Ini nggak perlu kita kunci ya, nggak perlu kita kunci karena nanti kita gesernya ke sini nanti menyesuaikan. Nah, kemudian nanti akan ditambahkan. Oke, kita kasih kurung kita kasih kurung dulu. Ini artinya yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu. Kemudian kita tambahkan yaitu bobotnya sama, kita tambahkan ini ya. Nah, ini juga sama, kita kunci untuk barisnya B17. Ini saya copy ke bawah, kemudian copy ke kanan. Saya kopikan dulu, ini rumusnya ya. Jadi kalau ini mungkin kategorinya mudah ya. Jadi 0,413, 0,525, 0,6, 0,3, 0,6. Ini untuk perhitungan elemen metrik tertimbang ya. Ini untuk yang kriteria C2 bisa dilihat 0,4 ini 314 dan seterusnya.
Kita cari yang C3, 0,3, 0,4, 0,2, 0,233, 0,2. Kemudian 0,225, 0,3, 0,225, 0,15, 0,225. C5-nya 0,25 ya, sampai ya sini. Nah, ini kita sudah berhasil untuk menghitung nilai metrik tertimbang. Nah, berikutnya ini hasilnya ya, ini hasilnya. Kita pindahkan ke sini, hasilnya sama. Tahapan berikutnya, tahapan yang keempat, yaitu penentuan metrik area perkiraan perbatasan ya. Kita ke bawah. Nah, ini rumusnya untuk perkiraan ini rumusnya. Jadi yang pertama kita cari dulu yaitu 1/m ya. Kita cari dulu 1/m. M itu adalah jumlah alternatif. Ya, alternatifnya ada berapa? Alternatifnya ada 5, A1 sampai A5. Berarti 1/m-nya ini adalah nilainya 0,2. Jadi di sini saya tambahkan ya, sama dengan 1/5. Itu hasilnya adalah 0,2. Karena ini nanti yang digunakan sebagai pangkat. Ya, ini nanti yang digunakan sebagai pangkat. Kemudian berikutnya kita hitung ya, yaitu ini adalah dari 0,413 ya, kemudian dikalikan 0,525, dikalikan 0,6, dikalikan 0,3, kemudian dikalikan 0,6. Ini untuk yang C1, C2 nanti juga menggunakan rumus yang sama ya, menggunakan rumus yang sama. Oke, kita lakukan perhitungan di sini sama dengan B21 ya. Ini nanti ketika kita geser supaya kita bisa copy, maka kita kunci untuk barisnya ya. Sama dengan B21 dikalikan B22, ini kita kasih kunci juga, dikalikan B23, kita kunci juga, dikalikan B24, kemudian dikalikan B25, kemudian pangkat ya, ini sudah semuanya, ini sudah melakukan perhitungan. Pangkat 1/m, pangkatnya 0,2. Berarti kita kasih kurung buka dulu supaya yang dikerjakan yang ada di sini ya. Kemudian pangkat, ini simbolnya. Nah, pangkat dari 0,2 atau G26. Supaya ini nilainya tetap, maka kita kunci kolom dan barisnya ya. Atau saudara bisa langsung menggunakan tombol F4 ya, F4. Kemudian kita enter. Kita geser ke kanan, kita kopikan ke kanan. Nah, ini 0,472, 316, 257, 220 sama 191 ya. Oke. Kemudian yang kelima yaitu menghitung elemen metrik jarak alternatif dari daerah perkiraan perbatasan ya. Kita akan melakukan perhitungan ya. Ini rumusnya, saya geser ya, rumusnya di sini. V dikurangi G ya. Ini adalah nilai V, kemudian ini adalah nilai G ya. Kita akan lakukan rumus yang ada di sini. Oh, ini saya tuliskan dulu rumusnya. Nah, oke, ini sama dengan V ya, ini nilai V-nya. Nggak perlu kita kita kurangi dengan nilai G.
Nah, supaya nilai G nanti kita kopikan juga nilainya tetap, maka kita kasih dolar di dalam barisnya ya, baris ke-29 ya, baris ke-29. Oke, kita enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Kita geser ke kanan. Nah, kita akan lihat nilainya, kita cocokkan ya. Min 0,059, 0,053, 0,128, min 0,172 dan 0,128. Ini C1, C2 sama ya. Kita lihat ya antara yang ada di sini dengan yang ada di sini. Kemudian C3 sama, C4-nya adalah sama juga, C5-nya adalah sama. Nah, ini adalah nilainya. Kemudian kita akan lakukan perankingan alternatif atau nilai S ya. Mencari nilai S ini adalah ini rumusnya ya, ini rumusnya. Ini rumusnya. Ini adalah sigma. Sigma itu berarti penjumlahan ya, penjumlahan dari nilai yang ada di dalam perhitungan elemen metrik jarak alternatif dari daerah perkiraan perbatasan ya. Kita akan hitung di sini. Kita bisa gunakan fungsi sum ya, sama dengan sum. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya. Kita geser drag ke bawah. Nah, ini hasilnya. 0,132, 0,234, min 0,081, min 0,072 dan 0,034 ya. Jadi ini ada 2 minus ya. 2 minus itu kalau kita lihat di dalam teorinya itu nanti yang arsir bawah dan arsir atas. Oke, coba saya lihatkan ya. Saya lihatkan. Nah, ini nanti modelnya seperti ini. Jadi yang bernilai negatif itu nanti berada di sini ya, area perkiraan lebih rendah. Yang positif itu nanti yang di bagian atas. Nah, ini yang membedakan metode Mabak dengan metode yang lainnya ya. Nah, setelah kita ketemu nilai S-nya, berikutnya akan kita lakukan perankingan ya. Kita lakukan perankingan ya. Ini nilainya kita pindah ke Excel. Ini saya sama dengan nilainya, ini saya turunkan. Nah, ini supaya apa? Nah, ini saya geser ke bawah. Nah, berikutnya kita akan mencari ranking ya. Mencari rankingnya. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Kita akan mencari ranking dari alternatif A1 sampai alternatif A5 sama dengan ring. Kita gunakan fungsi ring. Kemudian ini B42 titik koma ya. Kita lihat semuanya berarti dari B42 sampai B46 ya. B42 titik 2 B46 ya, supaya nilainya tetap kita gunakan fungsi absolut. Nah, ini juga absolutnya. Kemudian kita urutkan yaitu berdasarkan descending ya, nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Descending itu simbolnya 0 ini, 0. Kemudian kita kasih kurung tutup. Nah, ini adalah rankingnya. Nah, ini rumusnya kita tuliskan di sini. Ya. Nah, kita sudah mengetahui yang menjadi ranking 1 itu adalah A2. A2 itu adalah Dion, dan alternatif berikutnya yaitu ranking 2-nya adalah A1. A1 adalah Doni. Atau dengan kata lain, Dion dan Doni terpilih untuk posisi operator mesin. Ya. Jadi ini nanti yang bisa saudara praktekkan. Kemudian untuk masalah rumus, ini selnya ya, sel itu adalah perpaduan dari kolom dan baris. Misalkan saya di sini adalah sel E41, yaitu kolom E baris ke-41. Itu nanti saudara bisa sesuaikan sendiri. Yang paling penting saudara memahami dari rumus yang ada di dalam Microsoft Excel.
Baik, mungkin itu saya kira cukup. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau grup WA ataupun di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.